Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV. Balik lagi sama aku Nawal Syarif Hidayatullah, reporter PPI TV Indonesia. Kali ini aku bakal ngajak kawan-kawan aku yang di belakang ini jalan-jalan di kota Palembang. Aku kenali dulu, ini ada Dinda. Dan ini Vina. Halo teman-teman. Kita mau keliling-keliling Palembang, tapi naik moda transportasi yang modern sampai yang tradisional. Jadi kita bakal naik LRT dulu, terus kita ke BKB. Nah, di BKB itu kita bakal naik yang namanya tuh ketek. Nah, caknya udah usah lama-lama lagi, lemak kita langsung langsung naik LRT-nya kita ke BKB. Bayu, cak mana? Baik, let's go! Light Rail Transit atau yang dikenal dengan singkatan LRT merupakan salah satu moda transportasi modern di kota Palembang. Saat ini, kami bertiga akan menuju tempat selanjutnya yaitu Benteng Kota Besar yang dimana nanti LRT akan berhenti di Stasiun Ampera. LRT di Palembang merupakan LRT pertama yang beroperasi di Indonesia yang pembangunannya bertujuan untuk menunjang perhelatan Asian Games tahun 2018 lalu. Nah teman-teman PPI TV, sekarang kita udah nyampe nih di LRT Ampera. Nah tadi kita naik dan harganya itu 10.000 dari bandara sampai ke sini. Tapi kalau misalnya dibaca-baca itu harganya 5.000 kecuali ke bandara. Jadi ke semuanya. Bisa dilihat di sini sih Nawal, tadi aku juga mencari di Instagram. Iya, di Instagram LRT Sumsel buat jadwal-jadwalnya. Terjangkau. Selanjutnya, kami berjalan menuju pelataran Benteng Kota Besar melewati bawah jembatan Ampera dan kawasan Pasar 16 Ilir. Nah teman-teman PPI TV, sekarang kita udah nyampe nih di BKB, Benteng Kota Besar. Di belakang aku sudah ada yang namanya Ampera. Ampera ini adalah amanat penderitaan rakyat, salah satu ikonik kota Palembang gitu. Wah, bener banget nih. Sedikit fun fact aja ya buat teman-teman. Dulu Ampera pada tahun 1960-an pernah jadi jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Keren banget nggak sih? Keren banget sih. Oh ya, salah satu fun fact lagi ya. Kalau teman-teman pernah lihat di internet Ampera yang bisa diangkat gitu, itu tuh bukan hoax ya teman-teman, karena emang pada dulu tuh pernah bisa diangkat. Tapi sekarang karena faktor usia dan lain-lain halnya, jadi nggak bisa lagi. Sayang banget sih. Sayang banget ya. Nah, tapi teman-teman penasaran nggak sih mau lihat Ampera dari bawah? Jangan khawatir karena kita bakal menyusuri Sungai Musi. Kita akan menyusuri Sungai Musi pakai perahu ketek. Ikutin langsung ya. Oke, ikutin. Keteknya udah dipesan. Nah, teman-teman, keteknya tadi udah Dinda pesan perahu keteknya dan kita bisa ngelewatin bawah Ampera sampai ke Pulau Komaro dan ngelewatin tempat-tempat yang lainnya. Kalau gitu, yuk. Oke, langsung ya? Udah siap juga di situ. Yuk. Langsung, let's go. Iya. Nah, teman-teman, kita mau ke bawah jembatan Ampera karena kita emang ngelewatin bawah jembatan Ampera. Dan tadi kan udah diomongin ya sama Vina sama Nawal kalau misalnya jembatan Ampera dulu bisa diangkat. Jadi yang diangkat itu dulu bagian tengah-tengah ini kalau misalnya kapal yang besar yang tinggi banget lewat. Jadi kalau di jalan tuh ada batasannya gitu loh karena bisa diangkat. Kota Palembang yang dikelilingi oleh kawasan perairan menjadikan perahu ketek sangat diminati oleh para wisatawan lokal maupun asing untuk menyusuri pesisir Sungai Musi sembari menikmati pemandangan jembatan Ampera, pasar tradisional 16 Ilir juga rumah panggung di pinggir sungai. Untuk menempuh jarak lebih jauh, biasanya masyarakat Palembang menggunakan perahu cepat atau speedboat. Dan setiap ada speedboat yang lewat, perahu-perahu kecil yang bergerak pelan seperti perahu ketek ini pasti akan terkena dampak gelombang air yang kuat. Nah teman-teman PPI TV, sekarang kita udah berada di Kampung Al-Munawar. Nah Kampung Al-Munawar ini berada tepatnya di 13 Ulu gitu ya Vin ya? Iya benar banget. Jadi untuk mengakses ke Kampung Al-Munawar ini bisa melalui 2 jalur. Ada jalur darat juga jalur laut. Kayak kita sekarang ini naik pakai ketek. Tapi juga bisa lewat Ampera. Kampung Arab ini juga merupakan salah satu wisata religi di kota Palembang, ya nggak sih? Iya benar banget. Di sini tuh rumahnya tuh masih asli kayak gitu ya? Ya masih zaman dulu banget, rumah-rumah panggung kayak gini. Oh ya, ada hal menarik nih. Jadi di Kampung Arab ini ada beberapa rumah yang usia itu udah lebih dari 300 tahun tapi masih berdiri kokoh banget. Maka dari itu juga Kampung Al-Munawar ini masuk ke Cagar Budaya Indonesia. Keren banget kan? Maju. Oh, aku.
Vin, katanya bener ya di sini wong yang tinggal di sini wong Arab galau ya? Bener nggak itu? Iya dong, sesuai namanya. Jadi kampung Arab yang tinggal pasti keturunan Arab. Dan di sini juga ada budaya menarik nih. Jadi kalau untuk anak ceweknya itu dilarang menikah di luar orang-orang di luar kampung. Tapi kalau anak cowok dibolehin karena dianggap kalau keturunan anak cowok tuh lebih kental gitu. Terus juga di sini tuh ada budaya menarik tuh seperti kalau di Indonesia ya, sekolah kan liburnya Sabtu Minggu. Tapi kalau di sini liburnya itu Jumat Sabtu karena mereka menjunjung tinggi tiang syariat Islam. Masih di pesisir Sungai Musi, sekarang kita sampai di Masjid Lawang Kidul yang termasuk salah satu masjid tertua di Palembang. Permisi Ibu. Nah teman-teman PPTV, tadi kita kan udah dari pesisir ya, dari Kampung Al Munawar. Terus kita lanjut lagi jalan dan perahunya nyampe di sini nih, nyampe di Masjid Lawang Kidul. Nah Masjid Lawang Kidul ini katanya emang masjid yang paling tertua ya? Di sungai ini. Di Sungai Musi ya, berarti di pesisir Sungai Musi. Dan juga kebetulan ada Bapak, boleh kita ajak gabung kali ya? Nama saya Muhammad Adia Zulkarnain, baru masuk Sihaan. Orang Medan ini. Berarti di sini kalau yang setahu Bapak, masjid ini berdirinya kapan atau mulai digunakan? Mulai digunakan setelah sudah merdeka. Memang waktu itu penjajahan sudah ada kan, cuma belum pakai untuk sholat Jumat. Cuma Jumat tidak dipakai, soalnya dulu kan ini kan bangunannya rendah, kelihatan masih dagung. Nah jadi ulama kan tidak boleh sudah berapa tahun setelah pendirinya meninggal, sampai keturunan berapa diusahakan oleh keturunannya supaya dipakai. Masjid Lawang Kidul yang berdiri pada tahun 1881 ini dahulunya menjadi markas para pejuang setempat dan memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam. Dan satu hal yang unik, bangunan masjid ini terbuat dari campuran batu kapur dengan putih telur dan pasir yang menjadikannya tetap kokoh sampai dengan sekarang. Selain menjadi jalur yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya, Sungai Musi juga dipergunakan masyarakat pesisir untuk membangun tempat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari. Termasuk juga aktivitas industri yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau lebih dikenal dengan Pusri yang merupakan perusahaan terbesar untuk produksi pupuk urea di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri di wilayah perairan menjadikan PT Pusri memilih moda transportasi air sebagai pola utama dalam pendistribusian ke titik-titik industri pertanian. Setelah perjalanan yang cukup panjang menyusuri alur Sungai Musi yang bergelombang, akhirnya kita sampai juga di tujuan terakhir kita, yaitu Pulau Kemarau. Oke teman-teman PPTV, nah sekarang kita sudah berada di Pulau Kemarau. Nah Pulau Kemarau ini dulunya tuh ada legenda, bener nggak? Betul banget, jadi legenda Pulau Kemarau tuh yang menceritakan kisah cinta tentang putri asli Palembang sama saudagar kaya dari Tiongkok. Mau tahu cerita lengkapnya? Ikutin kita ya. Tan Bun An, seorang saudagar Tiongkok yang jatuh hati kepada putri asli Palembang Siti Fatimah, diceritakan membawa 7 guci yang diberi oleh orang tuanya sebagai hadiah pernikahannya. Namun sayang, dalam perjalanan Tan Bun An membuang guci tersebut karena kesal melihat isi guci hanya berisikan sawi-sawi asin. Ketika akan membuang guci yang terakhir, mereka baru menyadari bahwa guci tersebut berisikan emas. Tanpa pikir panjang, Tan Bun An beserta pengawalnya lompat ke Sungai Musi untuk menyelamatkan guci-guci yang terlanjur terbuang. Melihat Tan Bun An dan pengawalnya yang belum kembali, Siti Fatimah pun panik lalu ikut melompat ke dalam Sungai Musi. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tan Bun An, Siti Fatimah beserta pengawalnya tak kunjung naik ke permukaan lagi. Beberapa waktu kemudian, muncullah pulau kecil di mana Tan Bun An dan Siti Fatimah menghilang yang kini dikenal dengan nama Pulau Kemarau.
Nah, gimana teman-teman PPTV? Tadi kita udah ngajakin kalian semua jalan-jalan keliling Pulau Kemarau dan sekarang kita lagi istirahat, lagi minum-minum kelapa muda atau dogan kalau Palembang karena lumayan capek ya. Iya benar banget, tadi seru banget. Tapi aku jadi penasaran deh, Din. Apa tuh? Kenapa sih dinamain dengan Pulau Kemarau? Nah, kalau misalnya Dina tahu Pulau Kemarau itu seperti artinya kemarau. Jadi ceritanya nih pulau nggak bakalan kena banjir walaupun air Sungai Musi, walaupun di pinggir Sungai Musi nih air Sungai Musinya lagi pasang, jadi tetap kering. Kering gitu ya? Makanya namanya kemarau. Terus di situ kan ini kan ada namanya tuh pagoda. Pagoda itu tuh tau nggak tingkat 9. Tinggi ya. Nah itu tuh berfungsi untuk tempat beribadahnya umat Hindu, umat Buddha. Oke. Manusia, umat Buddha. Terus juga kita nyampe sini tadi berapa menit ya? Nah itu tuh kita tuh nggak terlalu jauh, sekitar tinggal 30 menit. 30 menit. Nah, Tadi kita naik ketek ya. iya naik ketek. Tapi tadi yang pas lewat situ ada yang perahu cepat itu apa? Itu namanya jet ski. Speedboat. Speedboat. Kalau misalnya tadi ada yang lewat yang cepet tuh? Nah itu namanya speedboat ya. Speedboat. Itu Banget lembut banget ya? Sekitar 15 menit itu Sampai ya? nyampe. Iya, iya lebih cepat. Tapi enaknya naik ketek biar bisa lihat pemandangan. Bener banget. Bener banget biar kita bisa lihat suasana Suasana khas sekitar gitu. Sungai Musi ya. Jadi kita kayak melipir juga tadi ya. Iya, Mak. Oke teman-teman PPTV, sekian dulu perjalanan kita di Kota Palembang, mulai dari menggunakan LRT dan juga ketek. Betul, dan juga semoga video kita ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman semuanya, rindu kepada Indonesia ataupun rindu kepada Palembang. Iya nih Dindan, jangan lupa untuk terus ikutin video-video dari PPTV ya. Dan kalau teman-teman suka dengan videonya, kalian bisa bantu support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan follow semua akun media sosial kita, ada Instagram, Line, TikTok, dan lain-lain. Betul, dan juga saya reporter Dinda, Saya reporter Vina. Saya reporter Nawal. berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTV dari belajar untuk pelajar.